Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Cahaya Kurnia Wulandari dengan NIM 2005510145. Saya di sini akan mempresentasikan tentang tugas akhir skripsi saya dengan judul penelitian pengaruh karakteristik pekerjaan, disiplin, dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pemalang. Dengan dosen pembimbing, yaitu Bapak Dr. Andes Kasmari, MMSI, selaku dosen pembimbing saya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang bab satu latar belakang pada penelitian saya. Yang pertama yaitu berdasarkan rekapitulasi absensi pegawai Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pemalang pada bulan Januari sampai dengan Juni 2024 menunjukkan bahwa absensi karyawan masih rendah karena sebagian pegawai memilih pulang lebih cepat dan mengabaikan peraturan mengenai jam kerja kantor yang telah ditentukan. Kedua, ditemukan adanya indikasi pegawai yang memilih pulang lebih cepat dapat mempengaruhi karakteristik pekerjaan karena pegawai tidak dapat menyelesaikan tugasnya secara tepat waktu dan optimal sehingga kinerja pegawai kurang maksimal dan berakibat pada gagalnya pencapaian tujuan organisasi. Ketiga, ditemukan adanya beberapa masalah yang berhubungan dengan disiplin kerja. Masalah tersebut yakni masih kurangnya kesadaran beberapa pegawai tentang pentingnya disiplin kerja pegawai. Misalnya, masih adanya karyawan yang lebih memilih pulang lebih cepat sehingga masih banyak pekerjaan yang tertumpuk yang belum diselesaikan. Keempat, kurangnya profesionalisme pegawai dilihat dari indikasi bahwa pegawai lebih memilih pulang cepat dan hanya sekedar bekerja tanpa melihat hasil pekerjaannya. Selanjutnya yaitu bab 2, kajian teori pada penelitian ini. Yang pertama, kinerja pegawai. Kinerja merupakan gambaran dari beberapa baik dan banyak suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang karyawan atau pegawai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang telah dipercayakan padanya menurut Mangkunegara pada 2019. Kemudian, kedua, karakteristik pekerjaan. Karakteristik pekerjaan didefinisikan sebagai pendekatan untuk merancang pekerjaan yang menunjukkan ke dalam 5 dimensi keragaman, yaitu keterampilan, identitas kerja, arti tugas, otonomi, dan umpan balik. Menurut Robbins, Stephen, dan Judge pada 2015. Kemudian, disiplin. Kedisiplinan merupakan hal yang memiliki fungsi penting dalam manajemen sumber daya manusia, karena semakin baik disiplin karyawan dalam menaati peraturan perusahaan, maka semakin tinggi pula hasil kinerja yang akan dicapainya. Menurut Rosalia Utami Iwhana pada 2015. Kemudian yang terakhir, motivasi kerja. Motivasi kerja merupakan dorongan seorang yang ada dalam diri sendiri agar mampu bertindak dan bekerja secara giat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan terhadapnya. Menurut Sarifuddin pada 2019. Baik, selanjutnya memasuki bab 3 yaitu metode penelitian. Pendekatan jenis penelitian yang saya gunakan yaitu kuantitatif. Sasaran penelitian pada penelitian ini yaitu seluruh pegawai pada Diskoperinda Kabupaten Pemalang sebanyak 120 pegawai ASN. Sampel penelitian yang saya gunakan berdasarkan rumus Slovin didapatkan dengan hasil 92 pegawai. Kemudian teknik pengumpulan data yang saya gunakan yang pertama yaitu data primer melalui penyebaran kuesioner atau wawancara, kemudian data sekunder yang berupa data atau dokumentasi dari perusahaan. Kemudian teknik analisis data yang saya gunakan yang pertama yaitu uji instrumen terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, kemudian yang kedua uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, kemudian uji heterokedastisitas, kemudian yang ketiga yaitu regresi linear berganda, kemudian yang keempat ada koefisien determinasi, yang kelima ada uji F, dan yang terakhir ada uji T. Yaitu hasil dan penelitian. Pada uji validitas dan uji reliabilitas dinyatakan pada tabel valid dan reliable. Dari uji normalitas yaitu didapatkan hasil normal probability plot menunjukkan titik-titik atau data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal sehingga memenuhi normalitas. Dari hasil tabel diketahui bahwa nilai signifikan lebih dari 0,05 yaitu 0,200 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Kemudian untuk uji multikolinearitas diketahui bahwa semua variabel mempunyai nilai FIF lebih kecil dari 10 dan nilai toleransi lebih dari 0,10. Kemudian pada uji heterokedastisitas, pola-pola titik membentuk kecenderungan pola yang konsisten dan teratur, dan mereka menyebar di bawah 0, sehingga dapat diartikan tidak terjadi heterokedastisitas. Di hasil uji regresi linear berganda, ketiga variabel dinyatakan diterima dengan rumus Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 ditambah E. Pada uji koefisien determinasi atau R2, hal ini menunjukkan bahwa 77% variasi dari kinerja Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang bisa dijelaskan oleh variasi variabel independen, karakteristik pekerjaan, disiplin kerja, dan motivasi. Kemudian pada uji F, nilai F hitung sebesar 116,301 dengan nilai F tabel yaitu 2,70, sehingga nilai F hitung lebih besar dari F tabel yaitu, dan tingkat signifikan 0,00 kurang dari 0,05, maka HU ditolak dan HA diterima. Diketahui nilai T hitung lebih dari T tabel dan nilai signifikan untuk karakteristik pekerjaan X1 terhadap kinerja pegawai Y sebesar 0,00 kurang dari 0,05, sehingga karakteristik pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Sedangkan kedua diketahui nilai T hitung lebih dari T tabel yaitu 7,019 lebih besar dari 1661 dan nilai signifikan untuk disiplin kerja atau X2 terhadap kinerja pegawai Y sebesar 0,00 kurang dari 0,05, sehingga disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Kemudian yang ketiga diketahui nilai T hitung lebih besar dari T tabel 5,369 lebih besar dari 1,661 dan nilai signifikan untuk motivasi X3 terhadap kinerja Y sebesar 0,00 kurang dari 0,05, sehingga motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya bab 5 yaitu kesimpulan. Karakteristik pekerjaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pemalang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan karakteristik pekerjaan akan meningkatkan kinerja pegawai secara signifikan. Kemudian yang kedua, disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pemalang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan disiplin kerja akan meningkatkan kinerja pegawai secara signifikan. Kemudian yang ketiga, motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Koperasi,
Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pemalang, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan motivasi kerja akan meningkatkan kinerja pegawai secara signifikan. Kemudian saran yang pertama, peningkatan karakteristik pekerjaan terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Oleh karena itu, instansi perlu memperhatikan pembagian tugas yang jelas, menyediakan pelatihan yang relevan, serta memberikan tantangan kerja yang sesuai dengan kemampuan pegawai. Kemudian yang kedua, disiplin kerja yang tinggi juga memiliki dampak signifikan terhadap kinerja pegawai. Untuk itu, suatu instansi harus menegakkan hukum dan regulasi secara konsisten, memberikan contoh kepemimpinan yang baik, serta mengadakan program penghargaan bagi pegawai yang menunjukkan kedisiplinan yang tinggi. Kemudian ketiga, motivasi kerja yang tinggi sangat penting untuk meningkatkan kinerja pegawai. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi adalah sistem kompensasi atau gaji yang memadai. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan sistem gaji, tunjangan, memastikan bahwa kompensasi yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi pegawai. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, hanya mengkaji 3 variabel, yaitu karakteristik pekerjaan, disiplin kerja, dan motivasi. Ada beberapa banyak variabel lain yang mungkin juga berpengaruh terhadap kinerja pegawai seperti lingkungan kerja, kepemimpinan, budaya organisasi yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Kemudian, yang kedua, instrumen analisis yang digunakan dalam penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal validitas dan reliabilitas. Meskipun telah dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas, masih mungkin terdapat bias atau ketidaktepatan dalam pengukuran yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Kemudian yang ketiga, distribusi kuesioner dilakukan dalam jangka waktu yang terbatas dan hanya mencakup pegawai di Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pemalang. Hal ini dapat membatasi generalisasi hasil penelitian untuk konteks yang lebih luas atau untuk organisasi lain dengan karakteristik yang berbeda. Selanjutnya, implikasi dalam penelitian ini memberikan implikasi teoritis. Secara praktis, hasil penelitian ini menekankan pentingnya pengembangan program pelatihan dan pengembangan diri bagi pegawai. Program pelatihan dan fokuskan pada pengembangan karakteristik pekerjaan seperti keterampilan interpersonal, manajemen stres, dan kepemimpinan dapat membantu pegawai dalam meningkatkan kinerja mereka. Selain itu, pelatihan yang menekankan pada disiplin kerja seperti manajemen waktu dan etos kerja juga sangat diperlukan. Kemudian implikasi praktis. Secara teoritis, penelitian ini menambahkan bukti empiris bahwa karakteristik pekerjaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, mendukung teori-teori yang ada dan membuka peluang untuk peneliti lebih lanjut tentang hubungan ini. Penelitian ini juga menguatkan teori-teori motivasi kerja seperti teori kebutuhan Maslow dan teori 2 faktor Herbergs yang menyatakan bahwa motivasi kerja yang tinggi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Sekian video presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.